Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ada di sesi filsafat kebahagiaan. Malam ini kita ke dunia Islam, salah seorang filosof besar dalam tradisi filsafat, yaitu Abu Nasr Al-Farabi. Saya ambil Al-Farabi karena dapat dikatakan Farabi ini versi Islamnya Plato dan Aristoteles. Jadi kita lihat bagaimana menerjemahkan pikiran-pikiran para filosof Yunani yang itu hakikatnya tidak ada sangkut pautnya dengan Islam, sekarang diterjemahkan jadi Islam. Nama lengkapnya itu Abu Nasr Muhammad bin Tarhon bin Uzalah Al-Farabi. Ya, jadi itu biasa orang Arab ya, nama bapaknya disebut, nama anaknya disebut, kakeknya disebut, cucunya disebut. Dan ternyata Al-Farabi juga sebenarnya bukan namanya, wong itu tempat kelahirannya di Farob. Ya, itu semacam gelar yang disandarkan pada tempat. Farob itu satu tempat, satu daerah yang kalau sekarang masuk wilayah Afghanistan. Cuma Al-Farabi ini bapaknya dari Turki, ibunya dari Persia. Ada beberapa perdebatan di kalangan ilmuwan, jan-jane Farabi ini asli Persia apa asli Turki. Ya karena dia orang besar. Kalau orang besar itu kan rebutan. Sejak di kampungnya, sebelum dia dewasa, Al-Farabi dikenal anak yang sangat cerdas. Kalau kita kan nakal sejak kecil, kalau Al-Farabi pinter sejak kecil. Dan dia menguasai hampir semua cabang keilmuan yang dikenal saat itu. Mulai cabang-cabang fisika, cabang metafisika, seni, estetika, etika, hampir semua cabang ilmu. Biologi, kimia dia menguasai. Sampai kedokteran. Dan yang paling populer kan termasuk musik. Dia nulis kitab yang judulnya Musiko Al-Kabir, yang nanti menginspirasi teori-teori musik modern. Dia dikatakan menguasai sekitar 70 bahasa. Tidak kayak kita, TOEFL 400 saja kan tidak lulus-lulus. Jadi kalau Al-Farabi 70 bahasa. Al-Farabi ini diantara kunci kesuksesannya ya mungkin karena dia menguasai bahasa. Nanti dia ketika pindah ke Baghdad, dia punya 3 orang guru khusus. Yang pertama guru bahasa, yang kedua guru logika, dan yang ketiga guru filsafat. Guru bahasanya Ibnu Sarraj, terus guru logikanya Abu Bishr Mata. Nanti guru filsafatnya Yohana Al-Hailani, salah seorang tokoh guru filsafat zaman itu. Dan kelihatannya gaya kayak gini dipertahankan di beberapa negara muslim, bahwa kalau seseorang ingin kuliah, itu modal dasarnya sebenarnya hanya 2, bahasa dan logika. Kalau bahasamu menguasai dan logikamu mumpuni, sebenarnya kalian nggak butuh guru, nggak butuh kelas. Kalau mau tinggal masuk ke perpus mana saja, nyari buku bahasa apa saja,
Atau kalau hari ini tinggal download buku apa saja dan kamu bisa pinter. Karena logikamu juga main. Karena kalau logikanya nggak main, itu paling kamu baca buku apa saja terus mbok hafalkan. Tapi kalau logikanya main, kamu bisa analisis. Jadi dua hal itu penting. Tuh, matengkan bahasamu, nanti kamu enak menjelajahi naskah-naskah, buku-buku. Dan kalau logikamu juga mateng, kalian pengembangannya enak. Mungkin nggak perlu guru, kalian sudah ngerti peta keilmuannya, ngerti cara menanggapi tulisan, ngerti cara memahami, dan seterusnya. Jadi usahakan dua cabang itu menguasai. Kalau kalian sudah mantep pingin hidup di dunia ilmiah akademik hari ini. Semakin banyak kalian menguasai bahasa, semakin cerah masa depanmu di dunia akademik. Jadi Al-Farabi menguasai 70 bahasa, menguasai banyak cabang keilmuan, dan serius. Kunci suksesnya Al-Farabi itu serius. Misalnya sebelum dia nulis Al-Jam'u Baina Ro'yainil Hakimain, mensintesiskan pemikiran dua ahli hikmah, maksudnya Plato dan Aristoteles. Itu dia menghatamkan bukunya Aristoteles yang tentang jiwa 200 kali. Jadi buku tebel itu dikatamkan ping 200, jadi dibolan-baleni sampai yakin bener, baru dia berani nulis. Menghatamkan buku fisiknya Aristoteles juga sekitar 40-an kali dalam ceritanya. Pelajaran dari Al-Farabi. Jadi kuasai bahasa, kuasai logika, dan serius. Biar nanti bisa bahagia. Malam ini temanya kebahagiaan. Nah, ada cerita bagaimana seriusnya Al-Farabi ketika dia menguasai cabang yang tadi saya jelaskan, musik. Jadi Al-Farabi ini kan dari Baghdad. Setelah ilmunya matang, dia ke Damaskus. Damaskus itu Syria. Syria zaman dulu kan namanya Syam, tempatnya Nabi berdagang. Dari Damaskus, Al-Farabi sempat juga ke Mesir, tapi terus balik ke Damaskus lagi. Nah, di era-era akhir hidupnya, dia hidup di zaman Saifud Daulah. Jadi Saifud Daulah ini orang yang suka juga sama keilmuan, sehingga Al-Farabi dijamin di istananya. Jadi dia dikasih rumah bagus, dikasih taman bagus. Kalau gambarannya di rumahnya itu sekelilingnya ada tamannya. Dan dia ngajar di situ, nulis buku di situ. Melanjutkan tradisi Abbasiyah yang punya Baitul Hikmah. Orang-orang pinter dikumpulkan di situ, hidupnya dijamin oleh negara, dan negara memanfaatkan pikirannya. Mungkin Indonesia perlu niru, mungkin kita perlu semacam Baitul Hikmah. Orang-orang pinter itu hidupnya dijamin, suruh mikir buat negara. Biar tidak cari uang sendiri-sendiri. Kalau cari uang sendiri-sendiri, dia mesti berpihak pada yang bayari dia. Kemaslahatannya jadi kecil. Zaman dulu para ulama besar itu ditampung oleh negara, dia hidup di istana. Ya mungkin ada ruginya. Ruginya ketika istana jatuh, kemudian terjadi pembantaian di istana, itu kadang-kadang orang-orang ini termasuk korban. Ya mungkin kalau sekarang tidak harus di istana negara, tapi mungkin taruhlah di mana di situ berkumpul para filosof. Dia dikumpulkan dan pikiran-pikirannya dimanfaatkan oleh negara. Itu yang dilakukan antara lain oleh Saifud Daulah. Nah zaman itu ada cerita. Jadi satu ketika Saifud Daulah ini nawari Al-Farabi, dia ingin ngasih fasilitas. Syekh, sampean pingin apa? Pingin makan enak, pingin rumah bagus? Enggak. Oke lah, sampean tak hibur sekarang, tak undangin ahli-ahli musik terkenal. Nah, saat itu di istana yang terkenal zaman itu, mungkin boyband Arab zaman. Al-Farabi ini begitu dengar main musik ya dinikmati. Cuma setelah musiknya selesai, dia bisa menunjukkan satu-satu. Dia bisa nyalain satu-satu. Terus yang main musik kan tersinggung. Luwung saya itu ahli ya, sudah dapat Grammy Award ya, malah disalahkan. Grammy Award zaman itu maksudnya. Apa sampean bisa main musik? Kok enak aja komentar? Bisa. Terus coba perhatikan kalau saya main. Nah terus dia ngambil alat musik, dia main. Awal dia ngasih nada seneng. Wah, yang di ruangan itu jadi ceria semua, tepuk tangan semua. Setelah itu lagu kedua dia nyanyi lagu sedih. Dan yang di ruangan itu pada ikut nangis semua. Yang terakhir, ya ceritanya begitu, dia main musik lagu ngantuk.
tidur semua yang ada di ruangan. Dan ketika semua tidur, terus lagunya selesai, Al-Farabi keluar dari ruangan. Itu salah satu cerita bagaimana seriusnya seorang filosof besar, ahli ilmu besar, tapi juga ahli musik. Itu Al-Farabi. Malam ini sebenarnya dulu kita sudah ngomong pikiran-pikiran Al-Farabi secara umum. Silahkan diputar lagi bagi yang pengen. Malam ini kita perdalam salah satu saja bagian dari pikirannya Al-Farabi, yaitu tentang kebahagiaan. Ada beberapa kitab yang secara khusus ditulis oleh Al-Farabi tentang kebahagiaan. Kita lihat 3 kitab itu yang saya pakai malam hari ini. Yang pertama, ini kitab bisa di-download gratis di internet, asli dalam bahasa Arabnya. Yang pertama kitabnya At-Tanbih ala Sabilis Sa'adah. Yang kedua kitab yang judulnya Tahsilus Sa'adah. Dan yang ketiga tentang kebahagiaan sosial, kebahagiaan politik. Nanti kita ambil dari Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah, sebuah kitab filsafat politik. Para ulama zaman dulu juga banyak yang sudah punya konsep pengelolaan negara, termasuk Ara'u Ahlul Madinahnya Al-Farabi. Ghazali juga nulis Tibrul Masbuk, kemudian Al-Mawardi juga nulis. Cuma malam ini kita ambil dari Ara' itu bagian kebahagiaan sosial. Bagaimana sih hidup bareng-bareng yang bahagia. Itu diantara yang membedakan sama Plato. Kalau kemarin Plato itu kan kebahagiaan itu sangat individual. Kalau di Farabi nuansanya sudah mulai sosial. Kita lihat bagaimana Farabi membedakan antara kenikmatan dan kebahagiaan. Orang awam itu mendefinisikan kebahagiaan, sa'adah, itu kenikmatan. Orang hari ini menyebutnya kesejahteraan. Bahasa Arabnya ladzah, diterjemah dalam bahasa Indonesia lezat. Dalam bahasa yang lain kadang disebut enak. Katanya Al-Farabi, lezat, enak, nikmat itu belum bahagia yang sejati. Dia baru level awal. Boleh kamu nyari enak, nyari bahagia, tapi jangan ketipu di situ. Kayak teorinya Plato kemarin, kamu seneng boleh, kamu pingin makan enak boleh, pingin kaya boleh, pingin pacar cantik boleh, tapi dia belum bahagia yang sejati. Kaya itu tidak sejati, karena kaya bisa miskin. Makan enak itu tidak sejati, karena kalau kamu sakit, makanan seenak apapun nggak ada gunanya. Padahal kamu dapat kiriman makan enak itu kan kalau sakit. Kalau sedang sehat kan nggak ada temenmu bawain apel, bawain jeruk. Baru kalau kamu sakit dibawain. Padahal waktu sakit, makanan enak itu rasanya nggak enak. Ya kan? Berarti makanan enak nggak sejati. Makanya kalau mau ngirim temenmu makanan enak, kirim aja waktu sehat, jangan waktu sakit. Kalau waktu sakit, dia nggak minat makan. Ya kan, kecantikan juga nggak sejati. Yang sejati kan kejelekan. Nah, iya kan, itu kan teori lama. Jadi kalau cantik itu besok bisa jadi jelek, tapi kalau jelek kan abadi. Jadi kenikmatan belum kebahagiaan. Nikmat itu sifatnya temporer dan berubah-ubah. Kalau kebahagiaan itu sifatnya biasanya lebih tahan lama, lebih abadi. Jadi dalam Tanbih ada teori bedakan kenikmatan sama kebahagiaan. Beda sama misalnya kebahagiaan kamu paham pengetahuan, paham, nanti di situ disebut lebih abadi, punya ilmu tertentu. Kamu paham teorinya Farabi, alhamdulillah enak ya. Seandainya ditambahi lagi, yang kamu paham lagi, tambah enak lagi. Seandainya ditambah lagi, ilmu tambah paham, kamu tambah lama tambah senang. Itu bedanya kenikmatan sama kebahagiaan. Ya kamu boleh, bukan berarti jangan. Karena kalau yang nikmat aja belum kamu lewati, dilewati itu berarti dirasakan terus dilampaui. Ya kamu tidak akan tetap bisa mencapai kebahagiaan yang sejati.
Jadi bagaimana makanmu dinaikkan levelnya. Makanya Islam itu kan nyuruh kita semua aktivitas naikkan levelnya jadi ibadah. Ketika itu jadi ibadah, dia akan punya kualitas kebahagiaan yang lebih abadi dibandingkan makan ya makan, tidur ya tidur, seks ya seks. Oke, itu pelajaran pertama dari At-Tanbih. Pelajaran kedua, ini yang banyak disukai orang barat, kitab yang judulnya Tahsilus Sa'adah, pencapaian kebahagiaan. Yang pertama, katanya Al-Farabi, kebahagiaan adalah absolute good cirinya. Absolute good itu kebaikan puncak, itu kebahagiaan. Tidak ada lagi yang dituju selain itu. Itu sambungannya yang kedua. Karena kebahagiaan adalah tujuan hidup. Apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, katanya Farabi, sebenarnya kan sasaran tembaknya cuma satu. Kamu pengen bahagia. Entah kamu sadari apa enggak. Enggak ada orang yang nyari susah selama dia masih waras. Setiap orang secara fitrah, dia pasti ingin bahagia. Dan kalau sudah bahagia, selesai. Dia tidak ingin apa-apa lagi sesudah itu. Maka dia disebut absolute good. Kebajikan puncak, itu kebahagiaan. Kamu jujur, kamu tekun, kamu rajin, kamu sabar. Itu kan sebenarnya finalnya adalah dengan tekun, rajin, sabar, kamu ingin bahagia. Dan memang Allah merancang manusia untuk biar dia bahagia. Tujuan Allah bikin kita di bumi ini kan untuk biar kita bahagia. Allah ingin kita senang. Makanya Allah ngasih banyak fasilitas yang cocok untuk kita hidup. Bumi dan isinya ini kan pas banget untuk kita hidup. Kenapa sih kok Allah ngasih kita yang pas luar biasa untuk hidup kita? Karena Allah ingin kita bahagia. Apa-apa mudah, apa-apa tersedia. Kalau ada yang kurang kok tidak ada, biasanya karena pokal kita sendiri. Tapi Allah menyediakan full dan nggak ada bayarannya, gratis. Kalian dikasih tangan cuma 2, dikasih kaki 2, dan itu pas. Dan dikasih akal. Akal itu kan luar biasa, nggak ada hewan yang dikasih akal selain manusia. Tuhan menciptakan kita itu untuk bahagia. Maka barang siapa galau, bete, sumpek, sedih, kamu sebenarnya sedang melecehkan Tuhan. Kamu sebenarnya sedang menyinggung perasaannya Tuhan. Itu yang bikin bahwa bersyukurlah. Dengan syukur nikmatmu akan ditambah. Karena seandainya akal kita normal, sebenarnya melihat semua fasilitas dari Tuhan tadi, pasti kita akan bersyukur dan bahagia. Seandainya ada masalah sekalipun, ya mungkin setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau di persentase, mungkin masalah hidupmu itu tidak ada 10%-nya. Kamu masih bisa makan enak, masih bisa minum teh manis, masih bisa. Banyak orang yang manis saja nggak boleh, teh juga nggak boleh. Air putih banyak-banyak nggak boleh, ya kan? Tidur nggak bisa. Banyak yang kayak gitu. 80% hidupmu dan dengan 20% masalah itu ya tetap kamu harus bersyukur. Maka katanya Farabi, enggak. Allah menciptakan kita untuk bahagia. Maka jangan bikin dia tersinggung dengan kamu tiap hari mengeluh. Padahal apa sih yang enggak dikasihin Allah padamu? Tahsilus Sa'adah. Jadi capailah kebahagiaan. Kayak kalian itu loh, kalau ngasih seseorang, bantu seseorang, dan yang dibantu kok terus, alhamdulillah sampean bantu sekarang hidupku beres, urusanku selesai semua. Yang bantu kan juga seneng. Tapi kalau kamu bantu orang, yang dibantu merengut, terus sumpek, terus iya sih, terima kasih dibantu, tapi yo masalahku masih banyak, itu yang bantu juga jadinya nggak enak hati. Jadi bahagialah. Allah menciptakan kita untuk bahagia. Tidak usah terlalu dipikir masalahmu yang hanya 10-5% itu. Kalau ada solusi ya diambillah solusi itu. Kalau nggak ada ya dipikir lagi. Kalau buntu ya dinikmati aja masalahnya. Itu lebih enak. Biasanya yang bikin kamu sumpek kan nyari jalan keluar. Saya nyari jalan keluar nggak nemu-nemu, Pak. Ya sudah, kalau nggak nemu ya
Nggak usah dicari, nggak nemu. Dinikmati aja masalahnya. Tesis nggak selesai-selesai, ya sudah, ditunggu aja. Sopo ngerti dapat surat peringatan. Yang ketiga rumusnya dari tahsilus sa'adah, semua yang membuat seseorang bahagia itu baik. Tapi semua yang bikin kamu galau, bete, itu kebalikannya, pasti tidak baik. Kalau tesismu nggak selesai-selesai, itu pasti tidak ada yang tidak baik yang sedang kamu jalani. Mungkin kamu malas, mungkin kamu nggak tertib, mungkin kamu ogah-ogahan, mungkin kamu mismanajemen waktumu, pasti ada yang salah. Dan itu membawamu pada ketidakbahagiaan. Dan semua yang membuatmu bahagia itu pasti baik. Kok ada yang tidak baik tapi membuatmu bahagia, hati-hati, awas ketipu. Itu jebakan. Hakikatnya dia jelek. Jadi pokoknya yang bikin kamu bahagia pasti baik. Kok kamu bahagia dengan hal yang tidak baik, itu sebenarnya bukan bahagia, atau sebenarnya itu nikmat sementara. Tapi resiko tidak bahagianya sangat panjang. Saya tidak sholat, tidak apa-apa itu Pak. Aku tidak puasa, biasa aja kan. Tidak masalah, Allah juga nggak cerewet, nggak marah-marah. Nah, iyalah, kamu ngitungnya sekarang. Tapi mungkin ada efek yang tidak kamu sadari. Karena ketika Allah nyuruh sesuatu, itu mungkin rahasianya tidak sekarang saat ini. Tapi ada skenario yang dibikin sendiri oleh Allah untuk mekanisme hidup kita. Karena Allah pasti tidak butuh sholatmu, tidak butuh puasamu, tidak butuh zakatmu. Jadi segala yang membuat bahagia itu pasti baik. Atau kebalikannya, kalian melakukan kebaikan kok tidak bahagia ya Pak? Ketika kebaikan tidak bikin kamu bahagia, berarti ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kamu jumpai, kayak di Plato kemarin. Pokoknya rumusnya katanya Farabi, perbuatan baik hasilnya pasti bahagia. Rumusnya di situ. Semua yang bikin bahagia pasti baik. Kalau ada yang enggak, pasti ada yang salah. Terus katanya Farabi lagi, rumus keempat. Orang tidak cukup hanya paham dan sadar, tapi juga dia harus ingin dan target. Ini dimensi praktis yang kemarin tidak ada di Plato. Paham teorinya dan sadar pentingnya itu belum cukup. Perlu ditambah mau menjalankan. Sekarang kan banyak, kamu yang pinter-pinter sudah S2, sudah kuliah, itu kan biasanya ilmumu lengkap. Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui? Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa Senin Kemis itu bagus. Tapi kamu puasa kalau pas lagi ada masalah. Sholat tahajud kalau ada masalah. Jadi ada jarak katanya Farbinda. Tidak cukup hanya kamu ngerti dan paham teorinya. Tapi juga harus niat dan menjalankan isi teorimu. Kehendak itu jadi kunci. Kamu pingin bahagia atau tidak? Ada nggak orang yang sasaran hidupnya nggak bahagia? Ada. Termasuk orang yang salah identifikasi tentang apa itu bahagia. Maka nggak cukup paham dan sadar, tapi harus dijalankan. Nggak cukup teori tentang anak soleh, kamu juga harus hidup kayak anak soleh. Kamu tahu dan sadar, waktu ngaji itu kan kamu manduk-manduk. Iya ya, memang kayak gitu, selalu gitu. Tapi keluar dari sini, ndak jalan. Kamu ndak berkehendak untuk menerjemahkan itu dalam kehidupanmu. Dan itu sumber masalah. Kenapa kamu nggak bahagia? Kenapa nggak bahagia? Karena ideal yang ada di kepala dan hatimu ternyata ndak nyambung sama praktek hidupmu sehari-hari. Ideal sama praktek hidupmu harus nyambung. Kalau ndak ya kamu ndak akan bahagia. Maka tidak cukup tahu dan sadar, tapi juga menginginkan dan menjalankan. Itu teori untuk bahagia. Jadi jangan senang-senang kamu ilmumu tambah banyak tiap minggu, tiap bulan. Kalau kebenaran dan kebaikan sudah jadi referensimu, tapi tidak jadi targetmu, nggak jadi sumber perilakumu, itu juga ada jarak. Itu yang bikin kamu galau secara nggak sadar kadang-kadang. Cuma kalau tidak ngaji, kualitas hidupmu tidak akan meningkat. Problemnya di situ. Jadi biar kualitas hidupmu meningkat, step by step.
Terus kebalikannya, rumus yang di atas, maka saat orang tidak ingin bahagia atau tidak terlalu ingin bahagia, maka yang ia lakukan pasti jelek, pasti buruk. Kalau ada orang, enggak, aku pengen rusak, aku pengen kacau hidupku, aku pengen enggak bahagia, itu pasti yang dia temukan hanya kejelekan. Itu kebalikannya teori yang di atas. Maka enggak usah merasa bersalah kalau kamu cita-citanya pengen bahagia. Hati-hati, biasanya yang muda-muda yang masih bergairah pengen alternatif, cara berpikir alternatif. Ya boleh, cuma hati-hati kalau ujungnya bukan kebahagiaan, katanya Al-Farabi, yang kamu temui di jalannya itu barang-barang jelek. Terus, kapan bahagia itu terjadi? Bahagia terjadi ketika jiwamu terimplementasikan secara sempurna. Dalam dirimu itu ada daya jiwa apa saja sih? Kalau itu dijalankan secara optimal, maka disitulah kamu akan merasa bahagia. Seperti apa sih daya jiwa itu? Agak mirip dengan teori-teori jiwa yang kita temui dalam tradisi Neoplatonik. Yang pertama, rohanimu itu punya daya gerak. Jasmani itu kan hardware-nya, software-nya rohani. Dan software ini, daya pertama, kekuatan pertamanya adalah kekuatan menggerakkan. Menggerakkan untuk makan, menggerakkan untuk cari selamat, bergerak untuk berkembang biak. Itu daya jiwa. Dan itu otomatis, sifatnya instinktif. Yang kedua, daya mengetahui. Jadi ini yang disebut intelek, intelijensi. Jadi intelijensi itu kan isinya selain yang empiris sama yang rasional nanti daya berpikir itu masih ada naluri, ada intuisi, ada imajinasi dan lain sebagainya. Terus daya yang ketiga, daya mikir. Ya kalau di Al-Farabi, mikir itu ada akal praktis, ada akal teoritis. Akal praktis itu mikir yang sifatnya langsung dijalankan. Waduh, tehnya kok habis ya? Oh ini padahal sudah kosong, gue enaknya gimana? Keluar dulu sebentar ke depan, nono angkringan itu balik lagi. Nah, itu akal praktis. Mikir yang sifatnya hubungannya sama praksis. Namanya akal praktis. Yang kedua ada akal teoritis. Akal teoritis itu isinya 3. Yang pertama akal potensial, yang kedua akal aktual, yang ketiga akal mustafad. Akal potensial itu ketika memahami sesuatu yang ditangkap bentuknya, bukan bendanya. Jadi akal potensial itu sifatnya ideal, a priori. Kalau kalian mikir misalnya kayak gini, masjid itu harusnya pusat peribadatan, juga pusat politik, juga pusat sosial. Itu dari akal ke akal. Ini namanya akal potensial. Sifatnya a priori kalau bahasanya Immanuel Kant. Tautologis, dari akal ke akal. Tidak butuh referensi dari dunia nyata. Mikir tentang kuda, tidak butuh referensi kuda yang sebenarnya itu kayak apa. Mikir tentang cantik, tidak butuh referensi cantik dalam realitas itu kayak gimana. Itu namanya akal potensial. Yang kedua, akal biasa, akal habitual. Akal habitual itu ya melihat kayak gini, oh kayak gini tuh pengajian filsafat itu. Nah, nanti keluar, oh kayak gitu tuh angkringan itu. Yang kerja kayak gitu namanya akal biasa atau akal aktual. Kebenarannya, coraknya lebih a posteriori. Yang ketiga, akal mustafad. Akal mustafad itu akal yang geraknya tidak ke bawah tapi ke atas. Akal yang bisa kontak sama akal fa'al. Akal fa'al itu semacam sumber pengetahuan, sumber ilham, sumbernya laduni. Kita menyebutnya Allah, tapi para filosof menyebutnya ya ada semacam entitas
rasional, kalau Plato menyebutnya dunia ide, kalau di Farabi disebut akal fa'al. Jadi ada bagian dari akal kita yang bisa nyambung sama akal fa'al, namanya akal mustafat. Itu yang kadang-kadang kita tidak mikir. Kalau mikir sendiri buntu, tapi tiba-tiba ide itu muncul begitu saja di kepala. Nah, itu biasanya sumbernya akal fa'al. Akalnya namanya akal mustafat. Nah, dalam jiwa kita ada daya gerak, daya mengetahui, daya berpikir. Ini semua harus optimal. Kalau daya-daya ini optimal, kita akan bahagia. Dorongan-dorongan gerak, makan, minum, berkembang biak, optimal. Kita juga dorongan untuk mengetahui yang melahirkan pengetahuan, optimal. Prosesnya, daya berpikir juga optimal, maka kita akan bahagia. Kalau ada yang kurang di salah satunya, kekurangan itulah sumber ketidakbahagiaan.